Baik, saya mau menjawab ini komentar dari Mbak Rifani, mewakili yang lain juga. Sebetulnya kalau kita membahas bab rukun sholat itu nggak akan pernah ada habisnya. Ya, cuman saya menjelaskan kemarin itu perihal niat baik seseorang dengan segala keterbatasan pengetahuan atau untuk melakukan, tapi ya punya batasan. Sebetulnya benar, rukun itu kalau misalnya kita sholat berjamaah wajib itu kan kita bisa mengikuti bacaan dan gerakan imam, akan tetapi ini kan sholat sunnah ya. Nah, karena niat baik tadi ingin melakukan sesuatu hal kebaikan tapi punya keterbatasan gitu untuk melakukan, ya semampu yang bisa ya. Tapi ke depan lebih belajar lagi pada perbaikan-perbaikan tadi ya kan. Contoh kecil misalnya yang orang baru berpindah ke agama Islam misalnya, tapi punya keniatan untuk melakukan ibadah-ibadah tadi kan melalui proses semuanya. Adapun misalnya di antara kita mungkin agama Muslim karena faktor keturunan ya, tapi ada keterbatasan pengetahuan tapi punya keniatan gitu. Saya lebih kepada ini sih, Mbak, lebih kepada ilmu kemanusiaan sajalah gitu loh. Sesuatu hal yang baik, niat baik tadi kan paling tidak ya, semua itu kan butuh proses. Saya juga sebetulnya uh, bukan kapasitas untuk menyampaikan hal seperti, tapi ini sebatas pengetahuan, sesuatu yang diyakini ya, eh, yang saya jalankan, yang saya ketahui. Jadi lebih kepada ke ilmu kemanusiaan saja kalau saya sih gitu loh. Nah, terus ada pertanyaan lagi, ada komentar lagi dari salah satu akun yang nggak bisa saya terapkan sini ya. Sholat sunnah duha itu dianjurkan memang rakaat pertama duha, rakaat kedua duha. Ya, itu pun kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya semampunya untuk membaca surah-surat lain kan, ya kan. Terus ada juga komentar perihal sholat selepas subuh tidur. Kan ada 3 waktu yang dilarang, itu adalah asar, selepas maghrib, selepas subuh. Nah, jawaban untuk selepas subuh kita dianjurkan untuk tidak tidur itu adalah dipercaya ada keberkahan dan rezeki yang diturunkan. Jadi kalau misalnya keberkahan dan rezeki diturunkan, kitanya lagi tidur, rezekinya kemana gitu. Makanya ada istilah rezeki dipatok ayam kan begitu. Jangan sampai lebih duluan ayam bangun. Terus ada lagi komentar perihal apakah sholat tahajud dilakukan harus jam 3. Tidak harus sebetulnya. Kan makanya ada di pembagian 1/1, 1/2, 1/3. Nah, kalau kita misalnya sudah tertidur habis isya nih, sholat isya, kita tidur jam 9, terbangun ya bisa sholat tahajud gitu. Cuman kebaikannya itu lebih kepada di 1/3 malam ya. Ya. Jadi ada juga reaksi yang mungkin sesuatu hal yang komentar yang kita bahas masalah sholat yang pertanyakan masalah yang lain ya. Tapi ya itu silakan sih komentar apapun nggak apa-apa. Jadi pada intinya sih begini, setiap orang ini kan ada yang sedang mengalami proses perbaikan. Terkadang ada orang punya keniatan dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Ya, kalau tolak ukurnya dari sesuatu hal yang Mbak ini sebetulnya paham gitu loh. Tolak ukurnya seperti ini, nanti orang yang punya keniatan tadi dengan segala kekurangannya tadi merasa sesuatu hal yang dikerjakannya itu dianggap tidak sah. Ya nggak usah jauh-jauh deh, kita memanjatkan sebuah doa saja itu kan tidak harus dengan bahasa Arab, pakai bahasa Jawa sebisa kita. Tuhan maha memahami kok, Tuhan maha mengerti, Allah itu maha tahu, ya kan. Yang menjadi permasalahan itu kita paham, kita tahu rukun dan segala sesuatunya,
tapi tidak mengerjakan gitu kan. Kan itu yang menjadi permasalahan. Nah, ini ada orang yang tidak paham, tidak tahu, ada niat untuk mau mengerjakan. Ya enggak? Makanya di saat terperanjat kita untuk melakukan sesuatu hal, ya kerjakan semampu kita dengan segala kekurangan, tapi ke depan itu lebih diperbaiki. Karena kehidupan hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Ya, itu saja. Oke. Jadi menindaklanjuti karena ini masalah bab ini ya. Sebetulnya saya mengajak secara bersama-sama kemarin itu untuk yuk sama-sama melakukan sholat tahajud gitu, ya kan. Jadi itu saja sih ya. Jadi sebetulnya bukan menjadi sebuah pro dan kontra, ini sebuah pandangan. Saya hanya sebatas memahami tentang ilmu kemanusiaan saja lah. Artinya saya juga lagi tahap belajar ya. Sebenarnya ada yang punya kapasitas, mohon izin kalau yang paham dan sebagainya, ya saya minta maaf atas segala kekurangan. Karena kita terkadang belajar untuk mencapai kebaikan itu kan harus dari yang salah dulu kan. Yang masalah itu udah salah nggak mau belajar. Ya, ya mungkin ada berbagai macam reaksi, beberapa pandangan yang apa sih sok lagu banget, share masalah ilmu kebaikan dan masalah agama. Ya, orang menyampaikan sesuatu hal untuk melakukan dengan apa dasar kebencian dan hujatan saja orang berani kok. Apa salahnya kita menyampaikan sesuatu kebaikan? Siapa tahu ada beberapa di antara kita ini bisa mengutip dan memetik menjadi motivasi, akan menjadi amal juga buat kita. Ya, jadi adapun mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada sesuatu hal yang berkepentingan dianggap belum selesai, itu DM saya itu terbuka ya, DM saja. Kalau misalnya upaya pengen ketemu terserah mau ketemunya di mana ya, di Polresta boleh atau di pesantren Rukiah gak apa-apa. Ke rumah gak apa-apa ya. Jadi ada ya di saat di antara kita ini mungkin membenci, akan ada sebuah keuntungan. Mungkin tingkat level kita ini berbeda mungkin ya, mohon maaf nih. Berarti kita kan kalau kita meladeni sesuatu hal begitu kan sama halnya setara level kita dengan yang bersangkutan ya. Andai pun misalnya ada membangun sebuah kayak komunitas tertentu untuk menyerang secara personal saya, ya monggo-monggo saja. Tapi kita tidak tahu ya. Ini mengingatkan saja sebetulnya. Ya semoga dikasih hidayah lah, kasih hidayah. Sebaik-baiknya kita ini kan berusaha untuk melakukan perbaikan ya. Yang dikhawatirkan kita tidak tahu keadaan kita, usia kita gitu ya, apa yang terjadi kita hari esok kan kita nggak tahu ya. Jadi ada pun sesuatu hal yang mungkin atau akan terjadi, bahkan yang sudah terjadi sebagai bentuk peringatan, kita ini kan diberi akal sehat ya. Adapun sesuatu hal yang belum terselesaikan, ya alangkah baiknya itu kan tabayun. Kayak saya itu bergaul dengan siapapun saya mau profile gitu. Karena ada suatu pembelajaran di situ yang bisa kita petik. Itu saja ya, kita tutup pembahasan masalah bab-bab ini. Ini sifatnya ajakan untuk sebuah kebaikan saja ya. Terima kasih buat semuanya ya. Ini sudah mewakili, beliau sebetulnya paham. Melontarkan pertanyaan apa ini sebatas menguji sebetulnya. Terima kasih ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.